Saya kan sebenarnya juga baru tobat tahun 2005. Sebelum 2005-2006, saya itu anak gaul. Rambut saya mohak begini. Terus ini ada jalan kutu dua begini. Pakai celana jeansnya, robek-robek lututnya, belel tumitnya. Ke kampus pokoknya dilihatin orang gaul banget anak ini. Pakai gelang, bukan pakai jam. Gelang-gelang yang ada penitinya. Pakai kaos oblong tapi ada dasinya. Dasi itu bentuk kerah. Itu gimana nyantolnya dasi pakai kaos oblong. Tapi itulah saya di zaman sebelum 2005. Saya terlambat ketinggalan kereta ibaratnya gitu. Sama ustadz-ustadz yang sudah belajar duluan. Ustadz Ami, Ustadz Abdul Tosikal, Ustadz Rehanul Bahrain. Itu di atas saya mungkin meninggalkan saya 3 tahun. Saya baru betul-betul tune in belajar 2006. Saya punya metode belajar yang semoga saya bisa mengejar ketertinggalan 3 tahun. Saya kasih contoh. Ada metode belajar namanya jembatan keledai. Jembatan keledai itu menggabungkan antara beberapa kata dihafal dengan menyebutkan suku-suku kata depannya saja. Contoh ya, 6 aspek yang harus diperhatikan dalam ibadah. 1. Sebab. Apabila seseorang ingin beribadah, maka dia perhatikan sebabnya, jangan dia buat-buat sendiri. Harus sebab yang sesuai dengan sunnah. Contoh, tidak ada yang namanya tahajud karena sebab malam ulang tahun. Nggak ada. Maka tidak boleh seseorang membuat hukum sendiri. Saya tahajud dalam rangka ulang tahun. Nggak boleh. Contoh sebab yang benar, misalnya kita sholat karena meminta kepada Allah supaya diturunkan hujan. Namanya sholat apa? Istisqa. Itu sebab yang benar. Sebab yang nggak ada di dalam Islam jangan dikarang-karang. Yang kedua, jumlah. Kalau ingin ibadah, kalau ada tuntunannya, lakukan tuntunan dengan jumlah yang benar. Jangan ngarang sendiri. Misalnya jumlah tawaf itu 7. Nggak boleh 17. Sholat itu 2, 4, 4, 3, 4. Nggak boleh ditukar. Yang ketiga, tata cara. Tidak boleh seseorang beribadah dengan tata cara yang dia bikin sendiri. Misalnya sholat dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Nggak boleh ditukar. Salam duluan, baru takbiratul ihram di akhir. Keempat, waktu. Wukuf itu 9 Zulhijjah. Nggak boleh ada orang misalnya sekarang sudah pergi, dia bilang mumpung lagi kosong Arafahnya. Mumpung lagi sepi, yuk kita wukuf. Karena waktunya tidak sesuai. Kelima, jenis. Kalau ingin ibadah yang ada jenis tertentu, ikuti yang sesuai sunnah. Misalnya kurban itu pakai kambing, sapi, kerbau, domba, unta. Nggak boleh kurban pakai ayam, bebek, kepiting, karena jenisnya nggak sesuai. Keenam, tempat. Tawaf di Ka'bah dan Ka'bahnya yang ada di Mekah. Nggak boleh misalnya tawaf di kuburan. Kalau ada orang misalnya tawafnya di BTC, di Plaza Balikpapan, di bawahnya Hypermart, itu kan ada Ka'bah-Ka'bahan. Kalau buat manasik aja boleh, belajar. Tapi kalau dia niatkan betul-betul mau tawaf di situ, maka tempat yang tidak sesuai. Ini 6 aspek. Coba sebutkan Pak. Sebab, jumlah, tata cara, waktu, jenis, tempat. Nah, kalau saya tutup. Coba. Kalau sekarang mungkin masih ingat. Kira-kira ntar sore masih ingat atau tidak? Mungkin lupa-lupa. Jumlah, apa tadi? Tata cara. Maka supaya ingat, kita bikin jembatannya. Sebab, jumlah, tata cara, waktu, jenis, ini aja. Tempat, Coba aja. Sejuta wanita. Kira-kira kalau nanti sore saya sebutkan 6 aspek. Kira-kira hafal atau enggak? Hafal. Apa yang dihafal? Sejuta wanita. Coba. Sejuta. Tata cara. Waktu. Nih. Jenis. Insya Allah lebih ingat. Meskipun ditanya 2 hari lagi, 3 hari lagi. Ketika ingat jembatan keledainya. Tapi kalau ini juga lupa. Berapa wanita ya? 1.000.000 apa 1.000 ya? Ya, susah juga. Dulu kita kalau TPA, pas TPA ada, sebutkan huruf-huruf qalqalah. Ba, jim, dal, to, kof. Daripada ketukar-tukar, disingkat sama ustadznya. Jadi apa? Baju di toko. Nah itu kan belajar. Padahal itu dulu TPA udah berapa tahun yang lalu. Kita masih ingat bisa baju di toko, karena dulu disingkat sama gurunya. Maka belajar ini bisa jadi efektif. Dan membuat pembelajaran dan kebodohan bisa cepat hilang, bila punya metode yang bagus.